aja turu sore kaki ana kidung rumaksa ing wangi teko ayu ruputa ing lara luputa pilahi kabeh jin setan datang purun panaluhan tan ana wani miwah panggawe ala gunaning wong luput demi atemahan tirta maling adok tan ana ngarah ing mami guna duduk pan semoga corona serno dengan kearifan lokal Sleman Sumbawa. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami keluarga besar Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengenang kembali Mas Didi Kempot, sang maestro campur sari yang
pada tanggal 5 Mei tahun 2020 dipanggil menghadapnya. Kami semuanya kehilangan atas kepergian Mas Didi Kempot, dan kami semua berdoa semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan. Karya-karya Mas Didi Kempot menginspirasi kami semua untuk bersama-sama membangun kebudayaan melalui media budaya. Semoga jasa baik Mas Didi Kempot selalu mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat jalan, Didi Prasetyo. Didi Kempot, the godfather of broken heart. Kami semua akan selalu mengenang. Salam budaya. Dewan Kebudayaan Sleman memiliki fungsi sebagai think tank Bapak Bupati Sleman untuk memberikan rekomendasi tentang pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Eksekutor dari rekomendasi tersebut adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam rangka mendukung mewujudkan Sleman Smart Regency. Pada masa pandemi COVID-19 ini pun, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tetap eksis dengan mempromosikan, dengan mengeksistensikan berbagai karya seni dan budaya dalam rangka mengukuhkan kelembagaan Sleman berbudaya. Selamat menyaksikan kadang kawruh budaya dalam tembang yang dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kula Kustini Sirwonomo minangka Ketua Timberak PKK Kabupaten Sleman derek matur mangga dhateng sedaya seniman seniwati mliginipun lan warga masyarakat Sleman umumipun tansah netepi pola hidup bersih dan sehat minangka dados gerakan masyarakat Sleman ing wasana mugi kabudayaan ing Kabupaten Sleman tansah saged ngrembaka lan Covid-19 tumuli sirna. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Kawruh Budaya dalam tembang. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan hiburan, kesejukan, dan edukasi kepada masyarakat sehingga tetap guyup rukun dan meningkatkan jiwa kepedulian sosial untuk membantu warga yang membutuhkan. Kepada para komunitas seni budaya di Kabupaten Sleman, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas peran aktif dalam membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Dan saya berharap tetap memiliki semangat berkarya dengan kreativitas masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Salam budaya. Sugeng Dalu, Poro Kadang Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Malam ini kita ada dalam acara Kadang Kawruh Budaya dalam alunan tembang
Di dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini, nilai budaya di Sleman yang tinggi membuat masyarakatnya tetap semangat menjalani hari-hari dengan ikhlas menerima apa yang sudah menjadi garisan Tuhan. Dan apakah kata ikhlas itu harus dimaknai dengan berpasrah diri, tidak melakukan apapun, atau ikhlas dengan kita tetap berusaha dan juga tawakal berserah diri kepada Tuhan? Nanti kita akan berbincang tentang ini dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak H.Y. Aji Wulantara SH.M. Hum. Selamat malam Romo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sumaya, nggih. Ini kita ada dalam acara Kadang nggih Romo, Karuh Budaya dalam Alunan Tembang. Ya. Saya kira ini menjadi sebuah acara yang muncul di era pandemi Covid ini supaya teman-teman seniman tetap bisa kita karuhke gitu. Dan juga kita sudah bersama dengan jajaran dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Di sini ada Bapak Sekdin dengan Bapak Kepala Bidang. Ini ada di belakang saya dengan membawa tulisan-tulisan yang menyemangati dengan penuh nilai budaya Jawa. Ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita akan bersama-sama menyimak alunan tembang dengan judul Sewu Siji yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak H.Y. Aji Wulantara SH.M. Hum. Monggo Bapak. Nggih, Mbak Maya. Nyanyi ya, Mbak Maya ya. Aduh Romo, iku ngapuranen aku yen ana salah lan luputku, tak rumangsani aku nduweni dosa nganti saiki isih krasa neng dada. Rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa, mugi enggal entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Monggo Mbak Maya mau melanjutkan? Boten. Derek aket Romo. Rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji
marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Sampun Mbak Maya. Iya, itu tadi lagu Sewu Siji yang dibawakan oleh Romo Aji. Romo, kok untuk lagu pembuka di acara kita ini dipilih lagu Sewu Siji? Ya, ini ciptaan Mas Didi Kempot ini luar biasa ya. Jadi lagu bagaimana kita supaya selalu ingat pada orang tua. Nah, seperti saat-saat yang sekarang ini di era pandemi COVID ini kita harus selalu ingat. Kalau kita ingat pada orang tua itu berarti harus ingat pada Sang Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira lagu ini saya pilih sebagai pembuka supaya kita semua sebagai refleksi untuk selalu ingat pada orang-orang yang sudah berbuat yang terbaik untuk kita. Iya, kan ini kalau menurut saya ini adalah salah satu langkah maju dari Romo sebagai Kepala Dinas Kebudayaan di Sleman karena melakukan interaksi dengan masyarakat melalui cara yang beda. Melalui kanal YouTube dan dengan melantunkan alunan tembang. Nah, apa maksud dan tujuannya Romo ini? Iya, kita ini kan di era pandemi ini kan harus jaga jarak. Kita juga jaga jarak ya Romo. Jaga kita jarak, juga ini pakai 1,5 meter, pakai masker protokol dan COVID sebagainya. tetap dijalankan. Tetapi kita nggak boleh pesimis, nggak boleh lalu diam. Bagaimana saya punya komunitas banyak ya, misalnya ini catatan yang saya punya ini. Saya punya lembaga budaya, ada Paguyuban Sleman Manunggal Sembada Selamat Malam ini Pak Pangge ini. Pak Pangge ini ketuanya ya. Kemudian ada Paguyuban Pranoto Coro, ini ketuanya Pak Agus Wiranto Sugeng Dalu. Ya. Kemudian juga ada Paguyuban Bergodo Prajurit Tradisional Sleman, ketuanya Mas Juli. Nah, banyak sekali. Kemudian ada Paguyuban Rias Penganten Sekar Sedah, ini ketuanya Mas Idung dari Modean. Selamat malam Mas Idung. Kemudian juga Forum Komunikasi Museum Sleman. Kita punya berapa tadi? 16 museum ya. Nah, ini Pak Nanang sebagai koordinatornya. Juga punya himpunan ahli rias penganten Harpi Melati, ketuanya Butati Budi Astuti. Selamat malam semuanya. Nah, ini juga kita punya paguyuban seni. Misalnya komunitas ketoprak KKS ya. Ini juga ketuanya Pak Sugiman, Sugeng Dalu, Mas Sugiman. Kemudian Paguyuban Kesenian Jadilan, PKJS, ya. Ini ketuanya Pak Naryo, yang rangkep dokter gigi ini. Tapi gigi saya sekarang jadi hancur semua ini. Selamat malam Pak Naryo. Kemudian Paguyuban Seni Religius Sleman atau Pasar. Selamat malam Pak Nurdin sebagai ketuanya. Kemudian Pepadi Pedalangan Sleman. Ini ketuanya Mas Sugio, Sugeng Dalu, Mas Sugio. Kemudian Komunitas Perupa Sleman, Mas Dodi. Kemudian ada juga Paguyuban Campur Sari Sleman, ketuanya Romo Haji Wakijan. Bapaknya Pak Kades Catur Tunggal ya, Sugeng Dalu, Romo Wakijan. Sugeng Dalu, Romo. Kemudian HAMKRI, Himpunan Keroncong Kabupaten Sleman, Pak Adi Mulyono, mantan camat kita. Nah, ini beberapa paguyuban ini kan nggak boleh diam ini. Belum lagi kelompok-kelompoknya. Kita punya 1.580-an kelompok seni. Nah, kita sapa malam ini. Kita sapa di dalam acara Kadang Karuh Budaya dalam Alunan Tembang. Baik, Romo. Sebelum nanti kita sapa lagi yang lain Romo dan kita berbincang lagi tentang yang lain, monggo Romo nembang malih. Oh, ngaten nggih. Oke, lagu yang kedua nanti kita pilih ya lagunya apa Mbak?
Mbak Maya? Kalau lagunya, saya suka lagunya Didi Kempot yang judulnya Kangen Nigeri. Oh, Ya. ketika Mas Didi Kempot kangen di pasar di anu ya? Suriname. Suriname, Ya, oke karena ya. beliau sering manggung di Suriname. Oke, dan beliau Kangen rindu, Nigeri. Beliau menciptakan lagu ini, ya. Monggo Romo, nembang. Boleh loh, Pak Sekdin, Pak Kabid kalau mau. Monggo, nembang sarang-sarang. Tepuk-tepuk. Tapi harus pakai masker ya. Bu Kabagumas boleh kalau mau nyanyi. Sepine wengi iki nang kene aku ngenteni kesuwen suwene wis pirang sasi nang pikir kowe ra bali. Apa aku salah nalika urip saomah Yo. rangkulan sing ilona segoro padahal ati kula pujaan hatiku teko-teko nang pikiri nang mulia apa aku salah nalika urip saomah. Memang dengan nyanyi ini kita bisa agak rileks ya, Romo, Iya, ya? walaupun ini lagunya melo ya, Iya. tapi bisa membangkitkan Ya, memang kita bisa rasa rileks dan bisa menggiling mental. Aku nangis, aku kangen, janjine mbiyen kowe seneng, kepikiri tak enteni, gak mulia nang kene aku ngenteni. Ya, tapi untuk masa pandemi COVID sekarang, karena sayang dengan keluarga yang di rumah dan di kampung, jangan pulang dulu. Ya. Ya, Romo ya. jangan mudik. Ya, jangan mudik, jangan pulang dulu. Monggo, Poro Kadang Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman nyanyi bersama-sama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kangen Nigeri. Rangkulan sing ilona segoro padahal ati kula pujaan hatiku ra teko-teko nang pikiri nang mulia apa aku salah nalika urip saomah. Aku nangis, aku kangen,
ampun Ya, Mbak Maya. lagu Kangen nih Heri. Luar biasa Pak Kepala Dinasnya emang hobi nembang sih Pak. Ya, di era pandemi ini agak apa ya, kalau kita nggak menciptakan kreativitas kerja, kan kita digaji negara. Ini. Betul. Betul. Dan Masa juga, digaji negara ya, cuma gimana ini ada Ya. pandemi kayak begini justru lalu. di saat seperti ini kita harus lebih kreatif, Ya, Romo. harus kreatif, harus Ya, berkarya. kita harus kreatif. Ya. Dan kita tidak boleh selamanya kita berkecil hati, kita sedih, kita juga harus gembira, Romo. Saya kira pandemi ini kan masih ada campur tangan Tuhan ya. Nanti pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk seluruh bangsa Indonesia. Betul. Romo, di Sleman ini kan kita punya tata nilai. Di mana tata nilai ini adalah yang diwariskan oleh leluhur kita yang sampai sekarang masih dipegang erat oleh masyarakat Sleman. Salah satunya seperti yang dibawa oleh teman-teman Dinas Kebudayaan di belakang saya ini. Ada mari kita perangi COVID-19 dengan kekuatan nilai budaya lokal. Ya. Bagaimanakah nilai budaya lokal ini dapat memerangi COVID, Romo? Saya kira ya ini ya yang dibawa Pak Sekdin ini karena mereka yang menjadi pemprakarsa ya, menciptakan ide apa namanya tata nilai yang sekarang sudah menjadi perbuk kita menjadi perbuk tahun 2019. Nah ini kita punya tata nilai. Sebenarnya ringkasnya ada 4 Mbak Maya ya. Tata nilai itu di bidang apa namanya tata nilai ketuhanan. Yang makanya tadi lagunya yang pertama adalah Sewu Siji tadi. Nah nilai ketuhanan ini yang harus memberikan spirit pada kita. Pandemi ini harus dihadapi dengan sumara, pasrah datang Gusti ya. Tapi juga selalu tekun di dalam beribadah. Tetapi beribadah sekarang kan juga harus mentaati aturan pemerintah ini. Nggak boleh kumpul-kumpul dulu bukan berarti dilarang beribadah. Hanya caranya saja karena memang penularan virus ini sangat apa namanya kental dengan orang yang berinteraksi. Baik. Lalu ada juga tentang eling lan waspada. Ya ini tapi sebelum eling lan waspada supaya nggak keputus ya tadi Pak Edi tadi tata nilai tadi yang pertama ketuhanan, yang kedua nilai kepemerintahan, yang ketiga nilai kemasyarakatan dan yang keempat adalah nilai apa namanya kealaman. Nah ini Pak Kabid dan Pak Sekdin ini hafal semua. Saya nggak begitu hafal karena mereka yang merumuskan gitu. Nah kemudian ini ada kaitannya dengan nilai tadi ya, nilai tadi ya Mbak Maya ya. Ada eling lan waspada. Jadi kita ini sekarang ini kan apa namanya kita nggak boleh selalu bersedih ya karena memang ada pemutusan hubungan kerja. Apakah kita mau maling ya? Itu bukan solusi ya Romo. Ronggo Warsito saya rasa memberikan ajaran eling lan waspada. Walaupun kita suasananya seperti ini selalu ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Waspada artinya kita harus apa namanya lantip itu cerdas di dalam pikiran kita memilih sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Jadi itu sudah memakai nurani ya Romo. Pakai nurani. Nah, eling lan waspada. Kemudian ya Pak Kabid PBNT ini bawa ini alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon. Nah, ini yang nggak bisa jalan pelan-pelan. Iya, makanya itu. Ini yang kadang-kadang Mbak Maya ini salah tafsir ini. Kita ini punya nilai alon-alon waton kelakon nggak bisa lalu ditransfer di dalam bahasa Indonesia menjadi tadi apa? Pelan-pelan asal sampai ya. Itu alon-alon itu artinya ngati-hati. Nah, sekarang ini di era pandemi ini kita harus ngati-hati. Patuhilah anjuran pemerintah. Pemerintah ini tidak harus lockdown. Kebijakan pemerintah pusat sekarang yang namanya pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ya, yang itu yang kita pakai. Itu saja kita sudah pada bingung pakai PSBB, apalagi lockdown. Ya, alon-alon, ya, ngati-hati, ya, di dalam mensikapi virus corona ini. Makanya nanti yang menjadi panutannya adalah pemerintah. Nah, supaya kita cepat kalau masyarakatnya mengatur sendiri-sendiri ya nggak bakal selesai nih COVID-19 ini. Percayakan kepada pemerintah. Percayakan inilah nanti yang ada dengan nilai tembayatan. Nah, kemudian ada waton itu artinya waton, pakai aturan. Jadi waton itu bukan asal-asal. Iya, misalnya sekarang lockdown, apa namanya mudik nih. Mudik kan kita sudah sepakati jangan mudik dulu. Sebab mudik ini bisa menjadi media penularan virus kan begitu ya. Kita bukan melarang mudiknya, tetapi persoalannya sekarang kita sedang menghadapi itu. Maka waton pakai aturan. Nah, pemerintah sekarang sudah
mengeluarkan sebuah aturan supaya tidak mudik, ya toh. Kemudian jaga jarak, ya Mbak Maya jangan dekat-dekat saya dulu dong. Betul. Makanya saya harus physical distance. Ya, sekarang rapat saja pakai Zoom, ya kan? Betul. Nah, kelakon ya nanti kalau kita itu ngati-hati dengan aturan pasti nanti akan sampai COVID ini nanti akan pasti akan selesai. Tapi dengan cara-cara yang ini orang Jawa itu mengatakan ada lakune, ono lakune, gitu loh. Ini rukun agawi santoso. Pak Kabid Kesenian ini bawa rukun agawi santoso. Ini nilai kita yang sekarang harus dibangun. Ora durip dewi-dewi sekarang ini. Apa namanya? Dengan aturannya sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa kita kalau kita nggak rukun, ya, tidak ada kebersamaan, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri. Baik. Jadi kita perangi COVID dengan kekuatan nilai budaya lokal, dengan eling lan waspada, alon-alon waton kelakon dan rukun agawe santoso. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Romo, kayaknya Ya. kita nembang lagi Romo. Nah, tapi saya tak minum dulu loh. Oh monggo, saya juga boleh Romo. Nah, monggo kalau yang diminum aja nggak apa-apa. Nun sewu. Tapi selamat malam pada teman-teman komunitas kebudayaan kita. Poro Kadang Poro Kadang, Dinas sapaannya Kebudayaan. Poro Kadang ya. Poro Kadang. Karena acara ini adalah Kadang, Karo Budaya dalam Alunan Tembang. Oke, lagunya apa Mbak Maya? Lagunya tetap harus kita bawakan lagu dari Didi Kempot karena Apa? sekarang serinya Oh, lagi Didi Kempot ya. Luar biasa Mas Didi Kempot Didi ya. Kempot itu adalah salah satu penyanyi pop Jawa idola saya. Meskipun saya agak sulit untuk melafalkan beberapa katanya. Dari Solo untuk Indonesia ya. Ya, dari Solo untuk Indonesia. Luar Oke. biasa sekali. Romo, saya nyuwun Romo nembang Suket Teki. Oh, ini kan harusnya Mbak Maya dong ini ya. Lagunya Saya Mbak nggak Maya. bisa nyanyi Romo. Oke. Suka teki ya. Monggo, Nze. Poro Kadang kalau mau nyanyi bersama dengan Romo Ati, monggo kita Monggo. nyanyi bersama-sama Suket Teki. Biasanya lagunya Mbak Maya ini. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Tak oya wong kowe wis lali, ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dituku. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wong sing betah. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebul tukule malah Suket Teki. Monggo Mbak Maya kalau mau dilanjut. Atau besok Romo. single Mbak Maya. Saya tidak bisa nyanyi Romo. Itu vokal. Pak Kabid, Kabang kayaknya Bu lebih, atau buka bak? lebih bagus kalau nyanyi. Nani Mokoro ya. Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dituku.
ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebol dukule malah suket teki. Dari tadi udah pengen goyang Romo, tapi Goyang. kalau goyang nanti direkrut Pak Sis jadi penari nanti saya. Kan ini harus dibatasi dong jaraknya. Saya direkrut Pak Sis jadi penari nanti. Tutorial nari ada loh yang tutorial nari. Ya, baik. Monggo Romo. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebol dukule malah suket teki. Tak tandur pari jebol dukule malah suket teki. Iya, tak tandur pari jebol tukule malah suket teki. Itu bukan bagian dari tradisi budaya Sleman kan Romo ya? Ya, Bukan ya? itu dinamika kehidupan. Ya, saya kira ini tadi kan ada nilai kepasrahan ya. Pokoknya kita berbuat baik lah pada banyak orang. Persoalan nanti yang mau tukul suket teki atau pari itu nggak menjadi persoalan. Kita Iya. juga berbuat sesuatu yang Ya, baik. kalau tradisi budaya di Kabupaten Sleman itu seperti apa Romo? Ya, ini memang tadi tradisi di samping kita punya potensi banyak kebudayaan ya. Ya. Salah satunya adalah tradisi budaya, misalnya ada merti deso, yang kemudian juga ada wiwitan, yang daur kehidupan mulai dari di dalam kandungan sampai dengan mati ya, mitoni, kemudian kalau yang habis mitoni lahir itu apa namanya? Brokoan ya, atau kemudian mantu, kemudian kematian. Ini kan life cycle ya, daur kehidupan. Kemudian juga upacara adat. Banyak sekali yang itu kemudian kita ambil nilai-nilai positifnya. Nah, di era sekarang misalnya walaupun sekarang masyarakat harus tahan dulu nih, nggak boleh ada kerumunan massa ini, nggak boleh misalnya merti desa biasanya hiruk pikuk masyarakatnya, tapi sekarang memang harus ini suasana, bukan tidak boleh melakukan tradisi ya. Tetapi memang sekarang kita harus paham betul untuk memotong persebaran COVID ini, semuanya harus ngampet dulu. Saya kira itu. Ya, artinya tradisi kebudayaan juga tidak kaku, Nggih Romo, juga harus menyesuaikan. Mungkin nanti pada suatu saat juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang Ya, ada, tradisi ya. itu kan olah pikir manusia, dibuat oleh manusia untuk tujuan-tujuan yang baik. Maka sekarang kalau apalah artinya seremonialnya dilakukan, tetapi kemudian banyak yang terkena virus corona. Ya, apa artinya itu? Kan kita mematikan orang. Padahal merti desa misalnya itu memetri desone itu biar bersih, biar rukun ya, biar terhindar dari memolo kan gitu. Baik, jadi itu adalah nilai dari tradisi budaya yang ada di Sleman. Ya, ya. Bukan tidak boleh diadakan, tetapi ditunda sampai situasi nanti kondusif. Ya, sama dengan ketika kita beribadah, sekarang bukan tidak boleh ke gereja, bukan tidak boleh ke masjid, cuman sekarang ditahan dulu karena memang kontak antar manusia itu bisa menyebabkan persebaran COVID itu. Tetapi bukankah kalau tradisi budaya itu sebetulnya juga lebih kental kepada nilainya, Romo? Bukan Ya. kepada seremonialnya, Nggih? Saya kira ini lahir utusaning batin. Jadi kita tidak bisa hanya bicara mengenai persoalan nilai. Ya. Kalau kita hanya bicara mengenai persoalan nilai-nilai terus, nanti masyarakat maya ini. Maya itu Ya. artinya bayang-bayang. Ya.
mereka harus ngerti sesuatu yang lahirnya. Ada upacara-upacara dan sebagainya, itu mensimbolkan sesuatu yang punya makna. Maka dua-duanya ya lahir ya batine. Ya ono tata upacarane ning ya ono maksude gitu. Jadi misalnya orang genduren ini. Ya. Genduren apa mung nilainya tok, nilai ketuhanan supaya kita pasrah pada Tuhan, selalu selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Maka simbolnya ada yang sering dibuat oleh manusia, ada tumpeng, ada gudangan, itu menjadi simbol-simbol kehidupan kita. Ya. Oke, karena kalau antara lahir dengan batin tidak seimbang, Romo, nanti bisa cidro, Romo. Ini cidro, lagu yang berikutnya ya. Oke lah. Nanti bisa cidro, Romo, kita bawakan lagu cidro, Romo. Cidro ini versinya lain nih. Saya mau pakai versi yang agak berbeda ini. Cidro ya Mbak Maya. Baik, cidro, Bisa cidro, ya. Oke ya. Boleh loh teman-teman, Pak Sekdin, Pak Kabit, Bu Kabak, nyanyi nggak apa-apa. Nyanyi, poro kadang, monggo. Monggo poro kadang. Sambil disapa Mbak Maya, teman-teman komunitas kebudayaan kita. Wis sak mestine ati iki longso, wong sing tak tresnani mlenjani janji, apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo, kepiye meneh iki pancen nasibku, kudu nandang lara kaya mengkene, remo ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Gimana Mbak Maya? Bisa nggak nih Mbak Maya? Bagus, Romo, bagus. Kek apa salah awakku iki, kowe nganti tega mlenjani janji, apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo seje karo uripmu, aku nelongso mergo kepacut tresno, ora ngira saikine citra. Nggak boleh citra loh ini. Nggak boleh citra ya, loh. Ya, kita harus tetap semangat ya. Semangat. Romo. Lalu kalau kita harus semangat, kenapa dipilih lagu Citro ini, Romo? Ya lagunya melo tapi kan bisa senang di hati. Itu keunggulan lagunya di Mas Didi Kempot. Iya, dan ini versi akustik ya, Romo ya? Ya, ya. Bagus sekali. Kepiye meneh iki pancen nasibku, kudu nandang lara kaya mengkene, remu ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Kek apa salah awakku iki, kowe nganti tega mlenjani janji, apa mergo kahanan uripku iki mlarat bondo seje karo uripmu,
ora ngira saikine citra ora ngira saikine citra. Luar biasa. Ya. Ini adalah lagu tentang orang yang terlalu berharap ya Romo. Lalu harapannya tidak terpenuhi, lalu merasa kecewa Ya, dan cidro ya Romo ya. Ini kan hanya lagu aja lah. Saya itu kalau saya nyanyi yang paling tak suka kan yang melo-melo kayak begini. Iya, Ya. karena kalau harus nyanyi yang upbeat gitu Ya. perlu nafas panjang ya Romo ya. Itu dan biasa kan penyanyi pemula itu. Tadi Romo sudah membawakan lagu Cidro yang Ya. isinya adalah tentang orang berharap, lalu ternyata kenyataan tidak terjadi sesuai dengan harapannya dan kecewa. Ya. Mudah-mudahan kegiatan berkesenian di Sleman ini tidak Cidro ya Romo ya. Oh iya dong, ini kita tadi sudah saya sampaikan ya, masyarakat kebudayaan kita ini harus terus punya semangat, termasuk komunitas kesenian kita ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada ketoprak itu namanya Pak Kabid namanya apa? Hah? KKS, Komunitas Ketoprak Sleman. Nah ini kita punya dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an lah, 80-90 ketoprak luar biasa loh Mbak Maya. Betul. Setiap padukuhan itu jangan sebut kampung loh ya, di Sleman nggak ada kampung. Ya. Kalau di Sleman itu nyebutnya padukuhan. Baik. Nah ini juga saya perlu sampaikan ini supaya Sleman nggak ada kampung nih, yang ada padukuhan. Nah, di setiap padukuhan itu, wah itu punya komunitas ketoprak. Yang tidak perlu digarap-garap, mereka nggak perlu campur tangan pemerintah. Ini. Mereka pada urunan dan sebagainya. Kemudian juga ada paguyuban kesenian jadilan. Sleman punya berapa Pak kesenian jadilan ini Pak? Ada berapa? Sekitar 700-an ya. 700-an Mbak Maya jadilan ya. Kemudian juga kita, ini ketuanya Pak Naryo nih, Pak Dr. Naryo nih, di dalamnya mana? Kalirase ya, Kalirase. Kalau ketoprak ini ketuanya Mas Giman cuma daerah Wadas ini. Nah, kemudian ini paguyuban ada seni religius Mbak Maya. Ini juga Mas apa itu namanya? Mas Nurdin ya Pak Sekdin ya. Apa sekali karena sering ke sini. Sugeng Dalu Pak Nurdin ya. Nah, ini komunitas seni religi itu luar biasa, ada samproh, ada apa tadi, hadroh, kubro, itu hampir sama dengan jadilan ini. Sleman punya berapa? 400-an ya? 400-an. Ya. Kemudian ada pepadi, wayang, dalang. Kemudian ini Pak Gio, ini Sugeng Dalu Pak Gio, lama nggak ketemu dengan Pak Gio ya. Mas Wondo, ada Pak Bayu dan Mas Wisnu dan kawan-kawan. Juga ada komunitas perupa. Ya ini. Kemudian campur sari ini juga dulu pernah juga loh saya jadi artis campur sari Mbak. Iya. Tahun 90-an ya. Iya. Harus bisa nembang dengan baik ya Romo ya. Oh iya dong. Dulu kan tapi dulu itu panggotan. Untuk teman-teman paguyuban Pranantocara apa namanya Mas? PPS. Ya, ini harus kita dorong ini PPS. Kemudian ada paguyuban campur sari, ada keroncong. Saya kira itu Mbak Maya. Dimana kalau teman-teman seniman ini kan biasanya di situasi yang biasa mereka bisa berkarya dengan manggung dan pentas begitu. Nah dengan situasi seperti ini tentu hal-hal seperti itu belum bisa dilakukan. Monggo Romo memberikan semangat pada teman-teman. Sekarang bisa yang dikerjakan sekarang bisa teman-teman seniman silahkan berkarya buat produk kesenian dalam bentuk video ya. Dengan durasi 5-10 menit. Nanti bisa ditayangkan di YouTube-nya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Satu bisa ditayangkan di kita, tapi bisa nanti dikirim kepada Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan DIY, mungkin nanti ada kompensasinya. Silakan nanti berhubungan dengan Pak Kabid Kesenian, Pak Kabid PBNT, Pak Kabid Dokumentasi Sarana Prasarana. Ini ada kesempatan sekarang teman-teman seniman budayawan untuk berkarya seperti ini ya. Mau copat 4 orang gitu ya di video ya, nanti disampaikan dengan proposal tentunya nanti akan ada kompensasi. Pas Buja, paguyuban sastra budaya Jawa. Ini luar biasa teman-teman Pas Buja ini tulisannya sudah banyak sekali. Besok akan terbit juga majalah buletin dengan bahasa Jawa.
Nah, memetri. Ya, jadi bukan hanya banyak kebudayaan kita dan jejak-jejak sejarah kita yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Belanda, tapi juga kita di sini sudah mulai memproduksi lagi sastra dan kebudayaan Jawa agar nanti bisa menjadi jejak bagi anak cucu kita, begitu Romo. Oke Romo, kalau kita berbicara tentang kesenian Romo, tadi sudah cidro. Sekarang yang mirip-mirip Romo, yang mirip-mirip dengan cidro Romo. Tatu. Tatu. Ini Pak Kepala Dinas ini kayaknya lagi dalam banget nih. Tatu. Saya kalau cuma ditatoin itu sering pokoknya. Gitu, Dulu waktu muda, kalau sekarang kan udah tua ompong. Siapa yang natoni biasanya Faiz cucu saya itu. Biasanya dia nggak datang ke sini. Maka saya paham kenapa TK-nya di situ nggak datang ke sini udah tatu ini. Iya. Maka saya paham sebelum lagu Tatu tadi ada lagu Cidro. Itu ternyata adalah perjalanan hidup ya Romo ya. Itu adalah gambaran dari perjalanan hidup ya. Oke, sekarang apa lagunya? Lagu Tatu. Oke, Tatu. Saya request lagu Tatu. Saya nyuwun Romo nembang lagu Tatu. Tatu ya. Ini kayaknya Romo malam ini hanya memenuhi permintaan lagu dari saya Romo. Karena saya adalah fans beratnya di Kempot. Waktu datang di Jogja juga kita bersama dengan Senajan kowe ngilang rapi tak sawang nanging nengati tansah kelingan manis janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana ndodho perikasane yen eling kowe angel tambane. Yen aku trito apa anane wong sing nang sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku trito apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Nah Mbak Maya, jadi tatu nggak nih? Tatu itu sebetulnya mengandung filosofi juga nanti ya. Apa? Akan Tatu apa tati? Nah. Tapi yang tatu. Karena bro. Senajan aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana ndodho perih rasane yen eling kowe angel tambane.
kan ceritanya Dian kan. Ya. Iya. Jangan diingat-ingat lagi Romo. Yang Iya. lalu biarlah berlalu. Ya, karena kadang-kadang masa tua ini kan butuh ingatan masa Kontemplasi lalu. ya, Romo? Iya, karena sekarang kan kacamata dipakai aja udah bingung. Kemana ya kacamata saya padahal dipakai gitu. Kontemplasi ya Romo Ya. ya. Baik Romo, tato. Tapi kalau orang Jawa itu juga sepertinya dekat dengan angka 7 ya Romo. Iya, Pitu. makanya ini sekarang kan lagunya 7 kan. Ya. Yang kita bawakan ini kan Ya. 7. Pitu kalau orang Jawa mengatakan. Artinya kita minta pitulungan supaya virus corona ini segera sirna. Amin. Nah, Pak Bupati, Bu Ketua Penggerak PKK, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan masyarakat Sleman, guyup rukun, kemudian selalu eling dan waspada supaya corona ini segera sirna. Oke. Baik Romo, kalau kita berbicara tentang sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Sleman ini Romo, bagaimana Romo? Ya, ini menjadi sarana prasarana kebudayaan ini menjadi penting karena bagaimana masyarakat kita ini bisa berkebudayaan secara fisik ya dengan baik. Jadi misalnya di samping gedung tapi juga ada sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada gamelan ya, ada pakaian dan sebagainya. Ini kita coba untuk fasilitasi ya, walaupun mungkin belum bisa memenuhi harapan semuanya. Kadang-kadang rumah saya ngajukan proposal ini kok nggak di ACC, ya memang harus urut karena dana keistimewaan kebetulan kita Dinas Kebudayaan kan diberi kewenangan untuk mengelola dana keistimewaan. Nah, mekanisme dana keistimewaan itu pengajuan anggaran itu 2 tahun ya, jadi baru bisa diproses. Ya. Tidak sekarang mengajukan proposal lalu dipenuhi, enggak. Sekarang mengajukan proposal kita usulkan ya. Kemudian 2 tahun kemudian baru Karena realisasi. sifatnya adalah sebagai pengelola Romo, Ya. bukan pemilik dana kebudayaan ya Romo ya. Ya, makanya kan di samping sarana prasarana yang langsung dibutuhkan oleh kelompok pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati juga punya kebijakan bagaimana sarana prasarana berkebudayaan masyarakat ini bisa dipenuhi. Jadi misalnya gedung taman budaya. Okay. Nah, sekarang kita Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami jajaran Dinas Kebudayaan untuk bagaimana ini menyiapkan sebuah sarana kebudayaan yang komprehensif, yang bisa dipakai untuk seluruh komponen masyarakat Sleman mengaktualisasikan kebudayaannya. Kita akan bangun taman budaya. Sekarang sudah berhasil kita beli tahun 2020 ini ya. Tahun 2020 ini sudah bisa kita beli 2,5 hektar ada di Pandowarjo, sehingga nanti pada tahun-tahun berikutnya akan kita bangun taman budaya. Insya Allah nanti kita punya satu sarana kebudayaan yang representatif. Kenapa taman budaya ini menjadi isu penting untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman? Kenapa sampai harus memiliki sekian hektar tanah? Ya, karena kebudayaan itu dimensinya bukan hanya persoalan perform saja, bukan hanya kesenian saja, tapi dimensi kebudayaan itu sangat luas sekali. Nah, ini taman budaya itu kita harapkan bukan hanya untuk tampilan berkesenian saja, tapi juga perform apapun juga. Bahkan nanti bagaimana tradisi wiwit itu bisa bisa dibina, bisa ditampilkan, bisa dilihat di taman budaya ini. Baik. Kemudian juga menjadi ajang olah ekspresi berkebudayaan secara luas. Ya, baik. Romo, sebelum nanti kita mendengarkan Romo nembang lagi, ya Romo, kita langsung saja masuk lagi. Kita berbicara tentang museum, Romo. Oh, museum, nah, museum di Sleman ini kan ada banyak beberapa, dan ada satu yang menjadi UPT-nya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Di tengah situasi seperti ini, bagaimana kondisi permusiuman di Sleman, Romo? Ya, sekarang kan kita harus taat semua dengan aturan pemerintah ya. Museum ini kan di samping memang ruangnya itu ada di urusan kebudayaan ya, karena memang yang diatur di Undang-Undang Undang-Undang 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya itu, museum itu ada di urusan kebudayaan. Nah, ini kan di samping sebagai tempat edukasi masyarakat, tetapi juga sebagai
destinasi wisata. Betul. Sehingga di sini mendatangkan orang. Nah di masa kayak begini ini kan kita dianjurkan untuk kumpulan orang agak dikurangi. Sehingga sekarang semua 16 museum di Sleman, ini ada Museum Gunung Api Merapi, kebetulan ini UPT masuk di Dinas Kebudayaan. Juga sudah saya putuskan dengan tentu saja mengindahkan instruksi dari Pak Bupati, kita tutup sementara untuk pengunjung sampai dengan batas waktu yang masih akan kita atur lebih lanjut. Ya, kemudian juga ada Museum Ulen Sentalu, ini sudah tutup lebih duluan. Ya. Kemudian juga Museum Sisa Hartaku, ya, di Cangkringan ya. Kemudian Museum Monumen Pancasila Sakti, kemudian Museum Monumen Jogja Kembali, Museum UGM, ada Museum Paleontologi UGM, kemudian Museum Peta, ada Museum Pendidikan Indonesia UNY, ya. Ini juga tutup semua ini. Kemudian Museum Avandi juga tutup ya, Mas Pak Kabit ya. Kemudian Museum Geoteknologi Mineral UPN, ya. Ini juga mitra kita. Kemudian Museum Pergerakan Wanita Indonesia Mandala Bakti Wanita Tama. Ya, kemudian Museum Air Jogja Bay, ini baru saja diresmikan ya Pak Wasito ya, baru 1 tahun ini kalau nggak keliru ya. Di Jogja Bay ada punya museum air, Sleman punya museum air. Tapi nanti kalau sudah tentrem kita mirsani ke sana Mbak Maya ya. Jenis-jenis air, ada air beriak tanda tak dalam, ada macam-macam lah pokoknya. Air apalagi lah banyak pokoknya air di sana. Kemudian museum gempa, daripada stres kita di musim corona ini kan lebih baik kita nyanyi, kita punya semangat menyapa para katang yang ada di rumah. Nah iya, ini teman-teman saya Pak Sekdin, Pak Kabit ini, ayo Pak Kabit, Pak Sekdin ojo mung sarungan wae, kita bangkit bersama. Berarti ya. Di next YouTube Pak Sekdin yang nyanyi Romo? Oh iya, nanti ya endingnya nanti Pak Sekdin. Pak Sekdin yang nyanyi. Ini masih ada museum lagi nih, ada museum gempa Prof Sarwidi, ini ada di Pakem ya, Pakem ini kalau mau beli obat juga di sana ada, Mbak. Jadi Mbak Maya kalau habisan obat bisa beli di sana. Mohon maaf saya dalam kondisi sehat. Oh sehat ya, syukurlah. Ada Museum Karbol TNI AU. Itu saya mau datang ke situ, Romo. Iya. Museum Karbol TNI jangan AU. sekarang. Oh jangan sekarang. Baik, nanti setelah situasi. Yang terakhir Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Ini kita punya 16 sekarang. Besok kita dukung semuanya karena ini tempat-tempat bukan hanya tempat wisata, tapi tempat edukasi. Ya, edukasi tentang kejayaan masa lampau agar anak-anak kita tidak kehilangan identitas jati dirinya. Iya, saya kira kita jangan sampai lupa ya untuk mengunjungi museum anak kita didik ke sana. Walaupun Dinas Kebudayaan memang punya program namanya wajib kunjung museum. Wah, nanti kalau situasinya sudah aman, kita akan fasilitasi beberapa sekolahan untuk berkunjung. Jangan lupa kunjungi museum kita. Museum Sleman dulu, jangan yang luar-luar dulu. Setelah Sleman baru nanti yang luar. Nah, gimana Mbak Maya? Oke Romo, kalau kita berbicara tentang museum memang itu sangat penting buat anak-anak Romo. Tapi kalau saya boleh beri masukan sedikit Romo, pengelolaan museum itu jika kita ingin mengundang anak-anak juga tidak boleh terkesan membosankan begitu. Sehingga anak-anak juga bisa belajar tentang sejarah kebesaran bangsanya agar tidak kehilangan jati dirinya ya Romo ya. Oke, Romo, sepertinya kita sudah sampai pada lagu ke-7 ini Romo. Wah, Pitulungan. Pak Sekdin dong, berarti yang nyanyi Pak Sekdin dong. Yang nyanyi Pak Sekdin. Oh, lagu ke-6. Oh, 6, baik. Oh, masih ke-6. Masih ke-6. Dan kalau nanti kita berbicara tentang pantai, Romo. Oh, pantai. Ya, kalau di Jogja ini adanya pantai apa, Romo? Ya, kita Pantai Parangtritis, Sleman nggak punya pantai. Nggak punya pantai ya, tapi karena ini lagu ya. Ya, karena kita nggak punya pantai, mari kita bermain piknik ke Pantai Kelayar. Oh, ke Pantai Kelayar, oke. Ya, Pantai Kelayar, oke. Karena kita nggak punya pantai ya nyanyi aja lah. Iya, kita nyanyi aja. Iya. Pantai Kelayar.
sawangen sawangen aku sing nandang rindu. Oh tulung mulya najan sedelo aku wis lilo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu nang pantek layar. Samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Oh, sedelo wae aku ora bisa atau kowe neng apa ninggalke lunga. Sekedhep netra aku ora lilo yen kowe nganti gandeng karo wong liya. Pantai layar, Mbak Maya. Pantai layar, walaupun di situ ajakannya untuk meminta pulang, tapi untuk saat ini tahan dulu ya Romo. Oh iya dong, iya. Tahan dulu, nanti kalau sudah selesai COVID, kita Ini kan untuk ramai-ramai menggugah piknik ke Pantai menggugah Layar. semangat saja. Saya belum pernah Romo ke Pantai Layar. Tulung sawangen sawangen aku sing nandang rindu. Oh tulung mulya najan sedelo aku wis lilo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu nang pantai layar. Samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Oh, Mbak Maya, kalau teman-teman yang di rumah kalau mau chatting boleh loh. Ya, berinteraksi ya Romo ya. Boleh. sedelo wae aku ora bisa atuh kowe neng apa ninggalke lunga. Sekedhep netra aku ora lilo yen kowe nganti gandeng karo wong liya. Birune sekara kutha Pacitan nyimpen janjimu seprene ra bisa ilang. Birune sekara kutha Pacitan pantai layar sing nyimpen sewu kenangan. Oh, Sampun Mbak Maya. Luar biasa. Romo ini Bukan banyak menguasai lagu Didi Kempot. Ya. Memang fans berat atau sengaja untuk belajar lagu? Ya, sebenarnya saya ini kan oleh Pak Bupati ditugaskan di Dinas Kebudayaan ini kan saya harus memaksa diri kan.
saya bukan dalang, saya harus bisa dalang, ya. Oke. Meskipun dalang-dalangan, saya bukan pemain ketoprak, tapi saya harus bisa ketoprak. Saya bukan penyanyi, harus bisa nyanyi. Iya. Ya, makanya kan kalau kepala dinas itu kan ruangannya tertutup. Iya. Ya kan, kalau teman-teman kabir ini kan terbuka. Ya. Kalau saya tertutup, saya mau nyanyi kan nggak ada yang dengar. Bukalah ini komputer. Iya, Nah, iya. Jadilah nyanyi seperti ini. Iya, Romo. Karena salah satu tugas sebagai kepala dinas adalah supervisi, betul Ya, Romo ya? ya. Karena titik berat dari supervisi itu adalah bukan mencari kesalahan, betul Romo? Tetapi mencari potensi kesalahan. Jadi Ya. sebelum dia menjadi kesalahan, sudah harus bisa mengidentifikasi sehingga outputnya selalu benar. Ya, Betul, saya Romo? kira itu otak ini kan harus selalu dihidupkan ya, harus selalu dihidupkan ya supaya ya saya ini kan background saya kan hukum ya. Ya. S1 saya hukum, S2 saya hukum, tapi saya menangani masalah kebudayaan. Ya nggak apa-apa. Wong saya bikin tesis di S2 juga persoalan kebudayaan juga bisa kok. Ya. Jadi makanya kita ini sekarang di COVID ini semuanya harus semangat. Ya. Situasinya sekarang seperti ini nggak apa-apa. Ya. Zaman itu nanti akan lir gumanti. Sekarang alam ini sedang membangun. Ya. Ya, jadi kalau sekarang ada pandemi itu ini alam ini sedang dibangun ini. Nanti kita pasti akan menjadi kuat lah. Baik Romo, sepertinya Poro Kadang ini juga sudah 1 jam bersama dengan kita di acara Kadang ini, Karo Budaya dalam Alunan Tembang. Dan ini jangan hanya 1 kali ya Romo ya. Beberapa waktu lagi nanti gantian Pak Sekdin, gantian Pak Kabid nanti yang nyanyi di sini. Ya, Romo, ini justru ide spontan yang nanti akan kita lanjutkan sebagai media komunikasi kita. Nanti mungkin ada teman-teman seniman yang bisa kita ajak ke sini ya, menampilkan keseniannya. Ya. Mungkin nanti Pak Kabid, Pak Sekdin, monggo grup